Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang banyak keluhan daripada para petani walet. Di mana-mana ya petani-petani walet banyak yang mengeluh. Sekarang ini keluhannya penghasilan menyusut, bilangnya. Jauh turun. Yang dulunya panen 5 kilo sekarang jadi 2 kilo bilangnya. Dulu 2 kilo sekarang jadi 1 kilo saja. Dan seterusnya ke bawah ya. Dan mereka juga mengeluhkan bahwa kurangnya populasi walet sekarang-sekarang ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, menyusutnya atau berkurangnya hasil panen sarang tentu ada penyebabnya ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, penyebabnya diantaranya yang pertama adalah cara panen yang terlalu sering ya. Cara panen yang terlalu sering melakukan panen rampasan. Burung walet sudah bikin sarang, namun belum sempat bertelur, menetas, berkembang biak, sudah diambil sarangnya. Ini faktor penyebab yang pertama ya. Yang pertama, panen rampas. Panen yang dilakukan oleh petani walet sebelum burung walet bertelur dan sebelum dia menetas, sebelum terbang anaknya. Itu cara panen yang dilakukan. Kalau terus menerus, itu mengakibatkan nanti beberapa tahun kemudian akan menjadi menurun hasil panen sarang walet. Kenapa seperti itu? Karena regenerasi ini tidak ada. Karena penerus daripada walet ini tidak ada. Coba kita bayangkan ya. Burung walet ini makin hari, makin minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun makin bertambah usianya. Nah, burung walet ini kalau sudah usianya tua, nanti dia sudah tidak bisa memproduksi liur. Dia tidak bisa mengeluarkan liurnya untuk membuat sarang. Nah, itu artinya bahwa tidak lama lagi burung walet itu yang tua-tua itu akan mati. Nah, kalau burung walet yang tua itu sudah mati, kemudian tidak ada generasi penerusnya, maka dengan jelas otomatis sudah bisa mengurangi hasil panen yang dihasilkan oleh para petani walet. Itu rekan-rekan sekalian, mungkin sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun itu tidak terasa ya. Bagi yang panennya mungkin 5 kilo atau puluhan kilo ya. Itu tidak terasa setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi pas saatnya nanti di situ akan terasa. Karena tidak ada regenerasinya burung walet tersebut. Nah, kemudian kenapa juga penghasilan walet sarang menurun? Karena kebanyakan anakan walet tidak kembali lagi ke gedung kita. Umpama kita punya gedung walet, sudah menelur, menetas, terbang anaknya, tapi banyak yang tidak kembali. Kebanyakan burung walet anakan itu pergi atau menginap di gedung orang lain. Nah, itu juga menjadi penyebab
berkurangnya populasi di gedung kita menyebabkan kurangnya penghasilan panen kita. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak terasa, tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam jangka panjang, itu akan terasa. Itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika ingin sarangnya bertambah terus, populasinya bertambah terus, maka lakukan panen selektif, ya. Jadi kita panen, rekan-rekan sekalian, biarkan dia berkembang biak dulu, dia bertelur, biarkan dia menetas, biarkan terbang anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya itu kembali lagi ke gedung kita. Nah, kalau begitu terus, setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, betapa banyak populasi walet yang ada di gedung kita. Tetapi kalau cara panen kita seperti tadi, karena mungkin diiming-iming dengan harga yang mahal, karena kalau belum menetas itu kan harganya agak mahal bilangnya. Nah, kalau begitu ya itu, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya pesan rekan-rekan sekalian, mari kita lestarikan, mari kita kembang biakkan, perbanyak populasi walet di sekitar kita dengan cara panen setelah burung walet berkembang biak. Biarkan dia bertelur supaya dia tenang, biarkan dia mengeram, biarkan dia menetas, biarkan dia menyuapi anaknya makanan, kemudian biarkan dia terbang. Mudah-mudahan dengan harapan anakan-anakan yang sudah terbang dari gedung kita bisa kembali ke gedung kita. Bahkan kita berharap supaya anakan-anakan walet di tempat gedung-gedung yang lain juga bisa juga mampir ke tempat kita. Nah, sehingga makin tahun bertambah, makin bertambah populasi walet kita, dan akhirnya hasil panen sarang kita pun makin meningkat. Itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin itu sekedar berbagi informasi tentang penyebab berkurangnya hasil panen. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Salam sukses buat petani walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.